Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minat Hikmah Solihah NIM 1123.024 akan menjelaskan tentang uji autokorelasi Darwin Watson. Yang nantinya saya akan membahas tentang pengertian apa itu pengertian uji autokorelasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan dan bagaimana mengaplikasikannya ke SPSS. Dan saya akan membahas tentang siapa penemu uji autokorelasi Darwin Watson dan di tahun berapa uji autokorelasi Darwin Watson ditemukan. Langsung saja masuk ke pembahasannya. Sejarah uji autokorelasi Darwin Watson. Metode Darwin Watson pertama kali itu dikembangkan oleh dua orang ahli statistik, yaitu James Darwin dan Geoffrey S. Watson pada awal tahun 1950-an. Sebelum metode ini itu diperkenalkan, para peneliti itu masih mengalami kesulitan dalam mengetahui apakah residual dalam suatu model regresi itu memiliki hubungan dengan residual pada periode sebelumnya. Melalui serangkaian penelitian yang dilakukan pada tahun 1950 dan 1951, Darwin dan Watson memperkenalkan statistik uji yang kemudian itu dikenalkan sebagai statistik Darwin-Watson. Nah, statistik ini itu dirancang untuk mendeteksi autokorelasi orde pertama, yaitu korelasi antara residual pada suatu periode dengan residual pada periode sebelumnya. Pengertian uji autokorelasi Darwin-Watson merupakan salah satu pengujian yang digunakan dalam analisis regresi untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara residual pada suatu pengamatan dengan residual pada pengamatan sebelumnya. Pengujian ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa residual itu bersifat independen, sehingga hasil analisis regresi yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipercaya. Sedangkan menurut James Darwin dan Geoffrey S. Watson, uji Darwin-Watson adalah suatu metode statistik yang dirancang untuk mendeteksi adanya korelasi serial correlation pada residual hasil regresi, khususnya autocorrelation pertama, first order autocorrelation. Nah, tujuan dari uji autokorelasi Darwin-Watson itu ada 5. Yang pertama, untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi pada residual. Yang kedua, menguji apakah residual itu saling berkorelasi antar pengamatan. Yang ketiga, memastikan salah satu asumsi regresi linier terpenuhi, yaitu residual harus independen. Dan yang keempat, menilai apakah model regresi layak digunakan untuk analisis. Dan yang terakhir, menghindari kesalahan dalam pengujian statistik dengan adanya autokorelasi. Ini tuh termasuk rumus uji autokorelasi Darwin-Watson. D yaitu dengan nilai Darwin-Watson, ET residual galat pada pengamatan, ET-1 residual pada pengamatan sebelumnya, dan N itu jumlah data atau observasi. Nah, di sini saya akan mencontohkan contoh kasus tentang uji autokorelasi Darwin-Watson. Contohnya yaitu seorang pemilik toko ingin mengetahui apakah biaya iklan itu setiap bulan berpengaruh terhadap jumlah penjualan produk. Selanjutnya data dikumpulkan selama 15 bulan berturut-turut. Karena data memiliki urutan waktu bulan ke bulan, maka perlu dilakukan uji autokorelasi Darwin-Watson untuk mengetahui apakah residual pada suatu periode berkorelasi dengan residual pada periode sebelumnya. Hipotesisnya, HO tidak terdapat autokorelasi pada residual model regresi antara biaya iklan dan jumlah penjualan produk. Hanya terdapat autokorelasi pada residual model regresi antara biaya iklan dan jumlah penjualan produk. Dasar keputusannya, jika signifikasi lebih besar 0,05 maka HO diterima, jika signifikasi lebih kecil 0,05 maka HO ditolak. Selanjutnya saya akan memberikan tutorial SPSS. Yang pertama, buka SPSS-nya. Selanjutnya klik variable view. Di kolom name, klik iklan, tuliskan iklan dan penjualan maksimal 8 karakter. Setelah itu tekan tab dan secara otomatis akan muncul di kolom type. Pada kolom white isikan angka 8 dan pada desimal isikan angka 2. Setelah pengisian selesai, klik data view untuk mengisikan data. Isikan data A sesuai dengan tabel yang tertera dan akan muncul gambar sebagai berikut. Untuk menyimpan data, klik file,
save, kemudian berilah nama yang Anda inginkan, misal data A. Data SPSS akan tersimpan dalam file extension save. Kemudian untuk pengolahan datanya, klik menu analyze, pilih regression, kemudian klik linear. Klik selanjutnya akan muncul gambar seperti berikut. Nah, klik variabel penjualan pindahkan ke kotak dependen, sedangkan variabel iklan pindahkan ke kotak independen. Nah, akan muncul tampilan sebagai berikut. Klik variabel penjualan. Nah, statistik di bagian atas pada kolom residual pilih Darwin Watson, sedangkan yang lain diabaikan. Kemudian klik continue dan OK. Untuk hasil output SPSS, disimpan dengan cara klik file, save, kemudian berilah nama yang Anda inginkan. Output dari uji autokorelasi Darwin Watson yaitu variabel entered remove. Berdasarkan output variabel entered remove, pada SPSS terlihat bahwa pada model regresi yang digunakan, variabel iklan dimasukkan dengan variabel independen, sedangkan variabel penjualan ditetapkan sebagai variabel dependen. Hal ini itu ditunjukkan oleh keterangan pada bagian bawah tabel yang menyatakan bahwa dependen variabel penjualan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah biaya iklan yang dikeluarkan perusahaan dapat mempengaruhi tingkat penjualan produk. Selanjutnya pada tabel model semari, diperoleh R sebesar 1000, selanjutnya nilai R square sebesar 1000 atau 100% menunjukkan bahwa variasi pada variabel penjualan dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel iklan dalam model regresi yang digunakan. Pada kolom standard error of the estimate diperoleh nilai 0,63275 yang menunjukkan tingkat kesalahan prediksi model regresi relatif kecil. Semakin kecil nilai standar error, maka semakin dekat hasil prediksi model dengan data aktual. Selain itu, nilai Darwin-Watson sebesar 3,143 digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi pada residual. Pada tabel ANOVA, pada hasil uji regresi dapat diketahui bahwa jumlah variasi data yang dapat dijelaskan oleh model regresi sum of square sebesar 14601,729. Sedangkan variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh model atau berasal dari faktor lain, residual sum of square hanya sebesar 5205. Nilai total sum of square sebesar 14606,933 menunjukkan keseluruhan variasi pada variabel dependen yaitu penjualan. Perbedaan yang sangat besar antara nilai regression dan residual mengindikasikan bahwa sebagian besar perubahan pada penjualan dapat dijelaskan oleh variabel iklan yang digunakan dalam model regresi. Pada tabel koefisien diperoleh nilai konstanta sebesar 83,610 dengan nilai T sama dengan 1736363 dan nilai signifikasi 0. Artinya apabila variabel iklan dianggap bernilai 0 atau tidak mengalami perubahan, maka nilai penjualan diperkirakan sebesar 836101. Nilai konstanta ini menjadi nilai dasar penjualan sebelum adanya pengaruh dan variabel iklan. Selain itu, koefisien regresi untuk variabel iklan sebesar 7,221 yang berarti setiap kenaikan satu satuan biaya iklan akan meningkatkan penjualan sebesar 7,221 satuan. Dengan asumsi faktor lain dianggap tetap. Hasil uji parsial uji T juga menunjukkan bahwa variabel iklan memiliki nilai T hitung sebesar 1900974 dengan tingkat signifikasi 0. Karena nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka HU ditolak dan HA diterima. Pada tabel residual statistik diketahui bahwa nilai predicted value memiliki rentang antara 1197167 hingga 2208167 dengan nilai rata-rata mean sebesar 170,2667 dan standar deviasi sebesar 3,29521.